Oke, luar biasa banget ya. Kita memulai, tapi sebelum itu ada yang tahu nggak tadi lagu apa? Yang dari tadi diputarkan. Sebenarnya pasti tahu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Jarisa ini terlebih dahulu. Ada yang hafal gerakannya? Hafal gerakannya? Boleh yang nanti saya lupa, boleh gerakannya? Nanti tiga boleh? Gak apa-apa, maju aja Bu, kita nyanyikan bersama. Oke, dengan oke, ya, siap ya. Boleh ini? Oke, ayo. Boleh. Ayo, bersedia. Bersedia harus semangat, karena nanti juga. Oke, boleh. Ayo. Oke, boleh bertiga. Ayo, boleh. Kita mau menyanyikan lagu baru. Bunda Ami juga boleh. Oke. Oke, kita boleh sama-sama berdiri yuk. Kami yang dulu ya, semuanya.
Tadi gerakan paling kompaknya tuh pas tepuk tangan. Oke, sebelum kita memulai hari ini, kita mau pastikan bahwa waktu yang kita berikan hari ini adalah dalam bentuk namanya investasi. Kalau waktu dijadikan investasi, artinya kita itu menjadikan waktu ini menghasilkan ke depannya. Jadi sebelum itu saya mau ajak semuanya untuk keluarkan buku tulisan, boleh, dan pulpennya juga. Dan satu hal lagi yang paling penting, HP-nya tolong di silent dulu. Oke, kita mau fokus hari ini. Oke, pulpennya udah dikeluarkan, bukunya nggak bawa. Oke, kalau yang nggak bawa, dipastikan kalau semuanya punya HP kan? Kalau punya, dibuka, ada aplikasi yang namanya perekam suara, itu bisa direkam nanti, ya. Jadi pas pulang dari sini, kalau misalkan ada yang lupa, kita bisa dengerin lagi berulang-ulang, oke? Oke, sudah disiapkan aplikasinya untuk merekam? Siap. Oke, ya HP-nya udah di silent ya. Nah, kita akan menyambut seseorang yang luar biasa sekali karena dialah yang membangun PT Bukan Elok Persada dan juga sistemnya dan juga yang sudah membuktikan dan melahirkan banyak leader-leader sukses. Siapa dia? Kita sambut Pak Petrus Irianto Herwono. Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Baik, hari ini kita mau belajar. Nah, gitu. Tepuk tangan. 5 orang. Minimal 5 orang. Ini malu-malu. Hari ini kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar. Oke, sampai dengan jam 1 nanti, ya, sampai dengan jam 1 nanti kita akan mengulik, kita akan mengupas bagaimana caranya kita bisa meraih sukses di bisnis debt, karena kita sudah berada di dalamnya. Karena kalau kita sudah berada di dalamnya dan kita keluar kembali, kan sia-sia saja kan? Jadi kalau kita sudah berada di dalam bisnis debt, maka kita mau tidak mau harus menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan kita dan tidak ada kata lain kecuali meraih sukses di bisnis debt. Siapa di sini yang mau umroh pada tahun depan? Tahun depan kita umroh bulan Maret ya. Ada yang mau berangkat? Mau. Nanti promonya baru dimulai pada bulan Juni. Promonya dimulai pada bulan Juni, bukan 6 bulan. Nanti Babe akan bikin promonya 8 bulan. Jadi supaya orang bisa lebih. Amin ya Siapa Allah. yang mau pergi ke Bali? Kalau kita mau pergi umroh yang jauh, maka kita harus pergi yang dekat dulu, yaitu Bali. Ya, kita Bali. Siapa yang mau berangkat ke Bali? Ya, ikut aja. Siapa yang mau punya uang? Belum terus dulu. Siapa yang mau punya uang dulu? Uang dulu gak laku. Ya, sekarang. Siapa yang mau mendapatkan kondisi finansial yang setiap bulan semakin lama semakin baik dan lebih baik lagi? Saya, insya Oke, Allah. berarti mau semua ya. Sekarang kita baca sama-sama dulu dari depan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik. Kalau kita ingin sukses di dalam bisnis debt,
yang harus kita ketahui adalah, yang harus kita pahami adalah, yang harus kita pelajari lebih dulu sebelum kita bertindak, maka kita harus pahami teori bisnis debt terlebih dahulu. Sekali lagi, sebelum kita bertindak, Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita menindaklanjuti apa yang sudah kita sepakati di bisnis debt, kita harus memahami teori bisnis debt terlebih dahulu. Teori bisnis debt hanya terdiri dari 3 huruf saja. Benar ya, huruf ya? 3 huruf saja, yaitu yang huruf pertama namanya J, huruf kedua namanya O, huruf ketiga namanya J. Jadi kalau digabung namanya JOB atau job. Job artinya adalah Job artinya adalah Job artinya adalah Job artinya coba. arti dalam bahasa Inggrisnya adalah bekerja, ya, bekerja atau berbisnis, atau tadi kamu ngomong apa? Pekerjaan. Nah, Pekerjaan. atau apa dan sebagainya, ya. Tapi JOB di bisnis debt ini adalah teori bisnis kita. J itu jaringan, J itu jaringan, O itu omset, ya. B adalah bonus. Kalau kita memiliki omset pribadi, yaitu O, kalau kita memiliki omset pribadi dan kita mengembangkannya melalui jaringan, maka kita akan mendapatkan bonus bertumbuh. Ya, sekali lagi, kalau kita punya omset pribadi dan kita mengembangkannya melalui jaringan, maka kita akan mendapatkan bonus bertumbuh. Kalau kita hanya cari omset pribadi, kita hanya mencari omset pribadi melalui menjual produk sebanyak-banyaknya, mencari konsumen sebanyak-banyaknya, maka kita akan mendapatkan 1 B saja, namanya personal sales bonus. Dan bonus yang kita dapat jumlahnya tidak akan bisa menjadi besar. Kalau tidak bisa menjadi besar, berarti tidak akan bisa bertumbuh. Ya, kalau tidak bisa menjadi besar, maka tidak akan mungkin bertumbuh. Tapi kalau kita hanya bikin jaringan saja, dan jaringan ini nggak ada omsetnya, maka nggak akan ada B. Benar ya? Kalau cuma fokus pada O, bonusnya cuma 1. Tapi kalau bangun jaringan nggak disertai dengan O, nggak ada bonus. Nah, kalau bikin jaringan tapi hanya rekrut sendiri saja, kalau bikin jaringan tapi hanya rekrut sendiri saja, artinya kita hanya mencari downline untuk diri kita sendiri saja, maka bonusnya ada 2, PSB dan NBB. PSB dan NBB, ya. NBB-nya kecil sekali, NLB-nya juga kecil sekali. Ya, berarti kalau kita bikin jaringan hanya merekrut untuk generasi pertama dan masing-masing orang ada omsetnya, maka bonusnya hanyalah 2, PSB dan Network Development Bonus. Bonus NBB-nya relatif kecil karena cuma punya 1 generasi. NLB-nya Network Leadership bonusnya juga kecil karena cuma punya 1 generasi. Jadi kalau kita ingin bangun jaringan, maka kita harus membangun jaringan bertingkat. Ya,
kalau kita ingin mendapatkan bonus yang besar, kita harus bangun jaminan bertingkat. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai dengan tingkat 15. Ya, sampai dengan tingkat 15. Kita nggak perlu cari yang 16, 17, 18 karena itu akan tercipta secara otomatis. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bonus yang besar, ya, PSB-nya besar, NDB-nya besar, NBB-nya besar, NLB-nya besar, maka kita harus bangun jaringan, tapi jaringan bertingkat. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 sampai dengan tingkat 15. Tingkat 16 nanti terjadi dengan sendirinya. Nah, kalau kita ingin membangun jaringan bertingkat, pertanyaannya adalah siapa orang yang harus membangun jaringan bertingkat tersebut? Jawabannya adalah saya membangun tingkat 1, tingkat 1 membangun tingkat 2, tingkat 2 membangun tingkat 3, tingkat 3 membangun tingkat 4, 4 bangun tingkat 5, tingkat 14 membangun tingkat 15. Jadi setiap orang hanya membangun satu tingkat saja. Ya, setiap orang hanya membangun satu tingkat saja. Ya, satu tingkat saja. Nggak perlu sampai tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Nah, bagaimana caranya supaya tingkat 1 membangun tingkat 2, 2 membangun tingkat 3, 3 membangun tingkat 4? Kita atau saya atau kalian semua yang ada di sini harus menduplikasikan bagaimana cara mendapatkan O dan bagaimana cara membangun jaringan tingkat 1. Kalau mereka bisa melakukan hal yang sama, dipastikan B-nya akan bertumbuh dari waktu ke waktu dan sampai satu saat nanti bonus itu terus bertumbuh, tapi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Itu berarti kita harus ngapa-ngapain sebelum duplikasi terjadi. Pada saat duplikasi terjadi, kita sudah tidak diperlukan di lapangan lagi. Paham artinya? Sekarang yang punya anak, dia harus menjaga anaknya, betul? Ya, setelah anaknya mencapai usia bersekolah, dia harus sekolah. Kita yang menyekolahkan, kita yang mendampingi, kita yang mengajar mereka sampai akhirnya di perguruan tinggi, akhirnya menikah. Setelah dia menikah, setelah dia mendapatkan pasangan hidupnya, kita nggak boleh ikut campur lagi. Ya, kita nggak boleh ikut campur lagi. Kalau kita ikut campur lagi, itu akan merusak rumah tangga anak kita. Ya, kalau kita ikut campur lagi, maka kita akan merusak rumah tangga anak kita. Sama. Sebelum downline mempunyai downline, kita harus bersama dengan dia. Ya, kita harus bersama dengan dia, bekerja sama bersama dengan dia. Pada saat downline mempunyai downline, yang kita ajarkan adalah tanggung jawab. Pada saat kita punya downline generasi 1, tugas kita adalah menjaga dia dengan cara mengajarkan, memperingatkan, mendampingi dalam segala aktivitas. Pada saat si downline punya downline, yang harus kita ajarkan kepada dia adalah tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena sekarang dia sudah berganti nama dari downline sudah menjadi upline. Jadi prinsipnya kalau upline bisa bekerja sama dengan downline-nya, maka akan terjadi upline mencari downline. Downline yang berubah menjadi upline akan mencari downline. Downline yang sudah berubah menjadi upline akan mencari downline. Yang dia ajarkan cukup. Yang pertama adalah ajarkan bagaimana caranya memakai dan memasarkan produk agar supaya mendapatkan O. Ya, ajarkan bagaimana cara memilih produk yang dia butuhkan sehingga dia mau pakai, dan ajarkan bekerja sama dengan dia bagaimana cara memasarkan produk untuk mendapatkan omset pribadi. Setelah itu ajarkan kepada dia bagaimana membangun jaringan bertingkat mulai dari tingkat 1, 2, 3, 4 sampai dengan 15, tapi yang dibangun cuma generasi 1 saja.
Karena tugas dia hanya membangun downline generasi 1 tadi kasih tanggung jawab untuk membangun generasi kedua, generasi kedua kasih tanggung jawab untuk membangun generasi yang ketiga. Nah, kalau itu terjadi, kalau ini jumlahnya tetap dari waktu ke waktu, misalnya coba pakai 30 poin saja dari waktu ke waktu. Bulan 1 30 poin, bulan 2 30 poin, bulan 3 30 poin, bulan 5. Mungkin sepanjang 1 tahun cuma 30 poin per bulannya, tapi ininya bertambah. Ini bertambah mulai dari 3 menghasilkan 9 menghasilkan 27 menghasilkan 81 menghasilkan 243 dan seterusnya. Maka ininya yang bertumbuh. D-nya bertumbuh. Ini bertumbuh, ini pasti bertumbuh. Tapi kalau ini tidak bertumbuh, ini pasti tidak bertumbuh. Itu teorinya. Itu teori bisnis kita. Jadi teori bisnis kita itu dibikin simpel saja, dibikin sederhana saja. Saya harus memakai dan memasarkan produk. Setelah itu, saya harus membangun jaringan generasi 1. Saya harus ajarkan generasi 1 supaya bisa mendapatkan saya harus ajarkan dan bekerja sama dengan generasi 1 agar supaya generasi 1 bisa mencari generasi yang kedua. Nah, apa yang dilakukan oleh generasi 1 kepada generasi kedua? Dia harus memakai dan memasarkan produk supaya dia bisa punya Setelah itu dia ajarkan kepada downline yang ada di bawah dia bagaimana memilih produk sesuai dengan kebutuhan dia dan memasarkannya. Dia harus bisa. Dan juga diajarkan juga bagaimana cara mencari generasi 1. Nah, kalau prinsip yang sederhana itu diterapkan, maka bisnis ini boleh bergulir semakin lama semakin besar dan pada akhirnya menghasilkan bonus yang bertumbuh. Bapak pesan, kalau nanti bonus kalian sudah puluhan juta rupiah atau minimal 50 juta, amin dulu ya. Kalau sudah 50 juta, terus ada promosi dan sebagainya. Pentingkan pada saat itu, pentingkan downline Anda yang mendapatkan promo trip itu. Pentingkan downline Anda mendapatkan promo trip tersebut. Karena kalau kita bisa fokus membantu dia untuk mendapatkan trip, kita tuh secara otomatis dapat. Artinya jangan bersaing dengan downline kita. Kalau kita bersaing dengan downline kita, maka yang harus diutamakan adalah kita. Tapi beda kalau nanti ada promosi, kita pentingkan mereka, maka secara otomatis kita pasti akan dapat. Buktikan omongan Bapak ini. Ya, kalau nggak terbukti, kalian berangkatkan ikut jalan-jalan. Tapi kalau kalian benar-benar buktikan, kalian yang biayain balik ikut jalan-jalan. Ya, prinsipnya sederhana ya. Ciptakan O dari hasil memakai dan memasarkan. Selain diciptakan J bertingkat, tapi kita hanya bertanggung jawab menciptakan generasi 1 saja. Setelah ada generasi 1 dan ada O bagi pribadi kita harus mengajarkan kepada generasi 1 bagaimana menciptakan O dan bagaimana menciptakan jaringan bertingkat, dan mereka cuma wajib membangun 1 generasi saja. Kalau ini terus menerus, generasi ketiga, keempat, kelima, keenam itu pasti akan terjadi secara otomatis. Tapi kalau kita ngurusin downline generasi kedua, ngurusin downline generasi ketiga, ngurusin downline generasi kelima, keenam, ketujuh, maka downline generasi ke-1 tampiran, nggak ada ngurusin. Tapi kalau kita ngurusin jaringan 1, maka jaringan kedua otomatis muncul. Sama aja, kalau kalian sudah punya anak 1, anaknya belum gede, udah ngurusin anak orang lain, akhirnya anak sendiri gagal. Prinsipnya sederhana saja. Itu adalah teorinya. Sekarang kalau sudah tahu, akan bahas secara detail ya. J itu jaringan, O itu omset pribadi, J kali O sama dengan omset jaringan. Betul ya? J jaringan, O omset pribadi. J kali O sama dengan omset jaringan. Sama dengan omset jaringan. Nah, omset jaringan inilah yang akan menentukan B. Omset jaringan inilah yang akan menentukan B. Tapi pertanyaannya adalah omset jaringan macam manakah yang menghasilkan bonus bertumbuh? Omset jaringan macam manakah
yang menghasilkan omset bertumbuh? Jawabannya adalah omset yang dihasilkan dari pembangunan jaringan secara bertingkat. Secara bertingkat. Ya, lagi ulangi ya. Ini supaya jangan salah deh. J adalah jaringan, O adalah omset pribadi. Ya. Kalau setiap jaringan yang kita bangun punya omset pribadi, maka J kali O sama dengan omset jaringan. Nah, omset jaringan inilah yang akan menghasilkan B bertumbuh. Tapi pertanyaannya adalah omset jaringan macam apakah yang menghasilkan bonus yang bertumbuh? Jawabannya adalah kalau kita membangun jaringan secara bertingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang pasti adalah setiap orang hanya membangun jaringan bertingkat satu generasi saja. Gampang kan? Generasi kedua bukan kita yang bangun, tapi generasi satu. Generasi ketiga bukan dibangun oleh generasi yang ke saya atau ke satu, tapi generasi yang kedua. Yang penting adalah kita harus bekerja sama dengan setiap domain yang ada yang sudah kita miliki agar supaya mereka mampu mencari O dan menciptakan J. Paham? Paham ya? Kita lihat coba. Kalau O, J-nya cuma kita saja. Kalau O, J-nya cuma kita saja, O-nya 30 poin, maka omset jaringannya berapa poin? Kalau J-nya belum ada, nggak ada bro. Ada 30 poin. Berarti J kali O sama dengan omset jaringan. Omset jaringannya berapa? 0. 30 maka jaringannya 30. Karena PSB doang, Betul. Tapi kalau kita punya downline 3 di generasi 1, kalau kita punya 3 di generasi 1, masing-masing punya 30 poin. Berapa omset jaringan kita? 150, 9. Lurus seperti itu. Kalau punya downline generasi 1, 3. Masing-masing juga 30 poin. Dan omset pribadi kita juga 30 poin. Berapa omset jaringannya? 3 kali 3 9. Jaringan adalah 90. 120. Dari mana? 30 dari kita sendiri. Iya, 120. 90 dari 3 orang. Oke. Kalau 3 orang itu punya masing-masing 3. Kalau 3 orang itu masing-masing punya 3. Dan setiap orang termasuk kita sendiri 30. Termasuk kita sendiri 30. Berapa omset jaringannya? Hah? 1 kita 3 generasi 1 ditambah 9 jadi 13. 13 kali 30 sama dengan 13 kali 30 sama dengan 390. Itu yang disebut dengan omset jaringan. Ya, jadi itu yang disebut dengan omset jaringan yang akan menghasilkan bonus bertumbuh. Betul. Kita pelan-pelan saja belajar ya. Ini adalah Anda. Kalau Anda punya O 30 poin tapi tidak punya jaringan, omset jaringan kita sama dengan cuma 30 poin. Ini J kali O. Tapi kalau kita punya 1, 2, 3 A, B, C, masing-masing 30. Berapa omset jaringan kita? 120 poin. Kalau masing-masing punya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan masing-masing A 30 titik. Berapa omset jaringannya? Kalau masing-masing punya 3 lagi, masing-masing punya 3, jadi di sini total ada 27 member. Masing-masing A 30 poin. Berapa omsetnya? Kalau di sini kan, sampai di sini kan 13 tambah 27 sama dengan A
40 kali 30 1000. 200. Betul ya? Nah, inilah yang akan menyebabkan bonus kita bertumbuh. Coba perhatikan, masing-masing orang setiap bulannya cuma 30 saja. Masing-masing orang setiap bulannya cuma 30 poin saja. Tapi coba lihat pertumbuhannya. Ini tambah 90. Dari sini ke sini tambahnya 270. Dari sini ke sini tambahnya berapa? 9.900. Sorry. 9 poin berapa? 970 ya. Coba lihat ya. Ini ke sini itu pertumbuhannya bukan deret hitung, tapi deret ukur. Ya, kita lihat lagi ini. Dari 30 ke 120 kalau deret hitung biasanya habis 30 di sini 40. Habis 40 di sini pasti 50. Ada apa di sini 6. Tapi dengan hanya setiap orang punya pribadi, setiap orang hanya merekrut untuk generasi 1, pertumbuhan jaringan hanya dengan merekrut 3 saja. Pertumbuhan jaringannya sudah dari 30, 120, 350 dan 1200. Inilah yang akan menentukan bonus kita bertumbuh. Ya, nanti kita akan belajar juga setiap hari. Jadi yang mengatakan itulah yang disebut dengan omset jaringan. Ya, itu sampai di sini paham? Oke ya. Kedua, kalau kita cuma punya maka bonus yang dihasilkan cuma personal sales bonus. Personal sales bonus itu ada 3. Kalau 6 poin, persentasenya 10%. Kalau minimum 30 poin, persentasenya 15%. Kalau minimum 180 poin, persentasenya 20%. Ya, 20%. Sedangkan J, kalau O-nya ada, maka dia menghasilkan 3 bonus. Pertama, network development bonus. Network development bonus didapat dari merekrut A, B, dan C. Dari merekrut A, B, dan C. Sama juga, A mendapatkan personal sales bonus dari mana? Dari poin pribadi dia. A mendapatkan development bonus dari mana? Dari dolar yang dia rekrut. Setiap orang yang punya omset pribadi, dia mendapatkan PSD. Setiap orang yang merekrut generasi 1, dia mendapatkan network development bonus. Kalau generasi 1 bisa merekrut generasi 3, generasi 2, dan 2 menciptakan generasi 3 bisa menciptakan generasi 4, maka kita mendapatkan bonus yang namanya network balance bonus dan network leadership bonus. Generasi 1 sekali lagi, karena ini merupakan aktivitas pribadi. Jadi kalau merupakan aktivitas pribadi, sebenarnya kita cuma melakukan bagaimana menciptakan dan mencari dolar generasi 1. Itu saja cukup. Ya, itu saja cukup. Yang paling penting adalah setiap dolar generasi 1 muncul, maka kita harus ajak si dolar generasi 1 supaya dia membangun jaringan vertikal hanya dengan menciptakan dolar generasi 1. NBB dan RNB ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Karena untuk membangun generasi yang kedua, kita perlu melibatkan downline kita. Kita perlu melibatkan downline kita agar supaya terjadi pendalaman jaringan mulai dari generasi 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 15. Downline mulai dari generasi kedua, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 15 itu namanya pengembangan jaringan secara mendalam. Tapi kadang-kadang ada mitra bisnis dia yang keblinger. Keblinger itu artinya pinter sendiri, udah dikasih tahu teorinya, tapi nggak mau ngikutin. Ya, tapi tidak mau mengikuti teori tersebut. Akhirnya dia ciptakan ini rekayasa. PSB
direkayasa. NDB direkayasa. Bagaimana cara merekayasa PSB? Cari konsumen sebanyak-banyaknya, jualan sebanyak-banyaknya, gunakan marketplace, banting harga, dan lain sebagainya. Itu namanya rekayasa bisnis, dan itu ilegal di dalam bisnis kita. Bapak tidak mengajukan cara-cara seperti itu. Lalu bagaimana cara NDB? NDB direkayasa. Benar, ada jaringan A, B, dan C, tapi ini cuma KTP-nya saja. Orang yang nggak ada, tapi cuma KTP-nya saja. Ada member A, begitu ditelepon orangnya nggak ada. Member B ditelepon orangnya nggak ada. C ditelepon nggak ada. Ternyata cuma ini pinjam KTP. Orang ini pinjam KTP sama orang lain supaya seolah-olah punya downline generasi 1. Kalau dia menciptakan downline generasi 1 hanya dengan KTP-nya saja, maka O-nya siapa nyari? Dia sendiri yang nyari. Harusnya cuma sekali doang. Gara-gara dia rekayasa EDB, akhirnya dia cari O berapa kali? 4 kali. Diri dia sendiri, untuk O, untuk A, untuk B, dan untuk C. Cara-cara macam demikian, B bertumbuhnya nggak mungkin, nggak akan mungkin terjadi bonus yang ya, oke. Yang berikutnya, aplikasi jaringan JOB itu tidak boleh direkayasa, tapi kita harus membangun jaringan real. Real itu jaringan nyata. Ada orangnya, ada KTP-nya, ada rekeningnya. Ada orangnya, ada KTP-nya, ada nomor rekeningnya. Jangan A itu ada user ID-nya, tapi ditelepon orangnya nggak ada. Ya orangnya nggak ada. Kalau itu kita jalankan, O-nya kita harus menciptakan 4 O. 1 buat kita sendiri, 3 buat A, B, dan C. Masih mending. Udah A, B, dan C nomor KTP, orang yang ada di sini nih, Innalillahi. nomor KTP juga. Akhirnya bangun jaringan sampai dengan level 15, semuanya member. Itu namanya bisnis sendiri, jualan sendiri, dapat bonus sendiri, yang bayar sendiri, rugi. Cara bisnis model begini Rugi ya, benar ya Allah. Sendiri, Betul dia betul. pusing sendiri. Akhirnya begitu pulang ke rumah lihat barang selemari nggak bisa dijual di luaran dengan cara banting harga atau undercutting price, menjual produk di bawah harga. Ya, prinsip JOB meminta kita untuk membangun jaringan real. Jaringan real itu ada KTP-nya, ada orangnya, juga ada nomor rekening bank. Nomor rekening bank. Nanti Anda kalau bikin rekeningnya atas nama member KTP, begitu uang di sana masuk 3 juta, ngambilnya susah. Karena namanya bukan nama kita. Orang kalau di rekening dia ada misalnya saya Andani, saya pinjam KTP dia, jadi dia nggak tahu KTP-nya dia itu digunakan untuk didaftar sebagai member. Saya pinjam juga nomor rekeningnya. Karena direkayasa ada bonus 3 juta, kan lumayan kan? 3 juta lumayan. Masuk ke rekening, sini kamu, kita ke bank, ambil duit saya. Hah? Duit kamu? Itu nomor rekening saja. Mana mau dia kasih? Karena angka 3 juta kan angka lumayan kan? Jadi susah itu ya, jadi ya. JOB adalah sebuah prinsip pengembangan jaringan yang untuk menciptakan downline real, nyata, bukan jaringan member K. Sampai di sini jelas? Kalau jelas tanya ya. Berikutnya, jaringan mitra bisnis. Jaringan mitra bisnis itu ada melebar, ada mendalam ya. Yang disebut dengan melebar ini A, B, dan C itu melebar. Kalau saya cari prospek, lalu saya rekrut melalui OPP, dan saya berhasil menjadikan prospek menjadi downline saya, nah itu namanya downline pengembangan jaringan secara melebar. Karena saya tempatkan dia di generasi 1.
Ya, pokoknya kalau saya cari prospek untuk jadi downline dan saya taruh di generasi ke-1, itu namanya pengembangan jaringan mitra bisnis secara melebar atau generasi 1. Ya, generasi 1. Apa gunanya? Apa gunanya kita mencari downline generasi 1 yang pertama? Ya, generasi 1 ya. Apa itu melebar? Adalah pensponsoran langsung yang kita lakukan. Pensponsoran langsung yang kita lakukan untuk menciptakan generasi 1, yaitu A, B, dan C. Ini adalah downline generasi 1. Downline secara garis melebar, bersifat terbatas. Artinya adalah kita jangan cari downline secara melebar sebanyak-banyaknya. Karena untuk menjadi triple diamond, untuk meraih posisi yang tertinggi di dalam depth business plan, kita hanya membutuhkan 12 orang saja. Ya, kita hanya membutuhkan 12 orang saja. Jadi pengembangan jaringan secara melebar sifatnya terbatas karena jumlahnya cuma 12. Berikutnya, apa gunanya pengembangan jaringan secara melebar? Agar supaya kita bisa naik peringkat. Kalau kita bisa merekrut 3, kemungkinan kita akan jadi gold. Kalau kita rekrut 5, kemungkinan kita akan jadi diamond. Kalau kita rekrut 8, kemungkinan kita akan jadi double diamond. Kalau kita rekrut 12, kemungkinan kita akan jadi triple diamond. Kalau kita naik dari silver ke gold, ada rewardnya nggak? Rewardnya berupa voucher produk senilai 750.000 ya. 750.000. Kalau dari gold naik ke diamond, ada rewardnya nggak? Pin emas berarti berapa kurang lebih? Kurang lebih 3 gram, ya, kurang lebih 3 gram. Ada 1 butir diamond, emas asli atau emas parno? Emas asli. Beliannya asli atau KW? Asli. Dari diamond naik ke triple diamond atau double diamond, ada rewardnya nggak? Rewardnya apa? Pin dengan 2 butir diamond plus uang senilai untuk beli motor 30 juta untuk motor. Dapat motor apa tuh? Dapat NMAX. Udah ada punya NMAX di sini? Belum. Kasihan amat sih, belum ada. Harus punya ya. Mahal. Dari double diamond ke triple diamond ada rewardnya nggak? Pin emas dengan 3 butir plus uang cash banyak 350 juta. untuk beli apa? Mobil apa bisa dapat dengan harga 350 juta? Kira 100. Kita bisa beli expander, ya, expander Avanza, Avanza Veloz, terus Toyota Rush, ya, mungkin mobil listrik yang Ini saya kira aja dulu, Pak. Daihatsu, atau bisa ke Pajero, ya mobilnya bisa. Ya. Yang penting buat dia ada rewardnya. Jadi kenapa kita harus merekrut jaringan secara melebar? Agar supaya kita bisa naik peringkat. Dengan naik peringkat kita bisa mendapatkan reward. Ya, mendapatkan reward. Tadi voucher belanja senilai 750.000, pin emas dengan diamond, lalu uang kontan dari 30 juta sampai dengan 350 juta. Ya, kalau reward harus menjadi reward. Jangan nanti uang 30 juta, saya boleh nggak beli motor? Terus mau belinya apa? Mobil? Nggak boleh. Tapi boleh nggak 30 juta saya nggak beli motor? Terus belinya apa? Sepeda? Itu nggak boleh. Motor minimal motor. Ya. Dapat 350 juta. Boleh nggak saya nggak beli mobil? Terus belinya apa? Rumah? Boleh. Pesawat? Boleh. Tapi jangan 350 juta dibeli motor. Bukan dapat berapa banyak itu? Nah, atau menjadi disewain itu motor ya. Motor, mobil ya, karena itu namanya reward. Oke, berikutnya dengan melebar kita akan mendapatkan personal sales bonus. Sekarang mendalam. Yang disebut dengan mendalam adalah ajarkan bekerja samalah dengan generasi 1-mu agar supaya dia bisa menciptakan
generasi yang kedua. Kalau sudah tercipta generasi kedua, push generasi satu supaya dia bisa mengajar generasi kedua untuk menciptakan generasi yang ketiga. Kalau generasi ketiga sudah muncul, push generasi kedua agar supaya dia bisa mengajarkan bekerja sama dengan generasi ketiga untuk menciptakan generasi yang keempat dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa menciptakan generasi kedua, ketiga, keempat dengan melibatkan generasi ke satu, itu namanya jaringan mitra bisnis secara mendalam. Pensponsoran jaringan secara mendalam atau kogenerasi, tolong lihat, bersifat tidak terbatas. Kalau ini terbatas, ini tidak terbatas. Karena semakin dalam jaringan kita, jumlahnya akan semakin banyak. Ya, akan semakin banyak. Kalau pensponsoran secara melebar, ini mengikuti deret hitung. Setelah 1, 2, setelah 2, 3 sampai dengan angka 12. Tapi kalau mendalam, ini jumlah orangnya bertumbuh secara deret ukur. Jadi jumlahnya tidak terbatas. Coba bayangkan kalau kalian sudah maksimal mensponsori 12, ini 12, berarti di sini berapa? 12 kali 12, 144. Di sini berapa? 12 kali 12 kali 12 kali. Di sini berapa? 12 kali 12 kali 12 kali 12 lagi. Jumlahnya itu tidak terbatas. Jumlahnya bisa nanti mencapai angka jutaan member yang akan join bersama dengan kita. Dan jutaan member itu bukan kita yang menciptakan. Kita hanya menciptakan downline generasi satu. Wajah-wajah kalian sudah menunjukkan kemumetan. Walaupun nanggut-nanggut tapi tahu-tahu nampak semua. Rasa nanggut? Ya, ini. Langsung ganti keadaan mabok gua. Bahkan bilang lebih mabok di sini, jangan mabok di lapangan. Kalau mabok di sini yang nolong banyak. Tapi kalau nanti mabok di lapangan diketawain kita. Ya, kita nama siapa? Donen kita. Ya, oke. Berikutnya. Untuk apa pensponsoran secara mendalam? Untuk apa kita menciptakan jaringan pemasaran bertingkat agar supaya kita punya fondasi usaha. Kita punya fondasi usaha. Ini yang paling lama membangun fondasi usaha. Artinya yang disebut dengan fondasi usaha pertama kita adalah generasi 1. Paling susah menjadikan downline generasi 1 seperti kita. Ya, paling susah menjadikan downline generasi 1 seperti kita yang mampu menciptakan O, yang mampu menciptakan J. Itu kan susah. Itu paling susah. Itu yang makan waktu lama sekali, makan waktu, pengorbanan, perasaan, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang orang tarik aja itu dan sebagainya. Dia yang training nggak mau, yang ini nggak mau. Begitu duit mau, nggak mau kerja dan sebagainya. Itu paling susah. Jadi paling susah. Sekarang member debt itu kurang lebih 700.000 member. Ya, 700.000 member itu berasal dari 6. Jadi paling susah itu dulu ngajarin siapa? Ngajarin Mas Kit, ngajarin Bunda Ami, ngajarin Dokter Dian, ngajarin Mbak Ulan, ngajarin Mbak Fitri, ngajarin Mbak Tiwi. Itu paling susah. Tapi begitu Bunda Ami seperti sekarang ini, jangan bisa lompat ya, maka jaringan dia melompat. Jaringan dia melompat, artinya apa yang saya lakukan, apa yang saya sudah duplikasikan kepada dia bisa lakukan. Bahkan lebih baik daripada Babe lakukan. Lebih baik daripada yang Babe lakukan. Itu gampang susah, tetapi kalau kalian sudah berhasil menciptakan downline generasi 1 serupa dengan kita dalam hal knowledge, serupa dalam hal keterampilan, serupa dalam hal attitude, itulah tanda-tanda kita akan mendapatkan sebuah bisnis yang B-nya dari waktu ke waktu semakin lama semakin bertumbuh. Tapi di kita kebanyakan begitu punya generasi 1, diajak training nggak mau, langsung disingkirin, cari lagi. Nasibnya sama, diajak training nggak mau, disingkirin lagi. Cari baru, nasibnya sama juga. Karena kita nggak paham teorinya.
Kita hanya cari dan cari saja. Ya sama aja. Udah punya anak, bikinnya enak. Waktu lahir nggak enak, betul ya? Harus nyusuin, jam tidur kita jadi ngaco, gara-gara jam biologisnya kan juga ngaco kan? Setiap 2 jam bangun dan sebagainya. Kalau sakit kita jadi pusing dan sebagainya, tapi tetap kita jaga. Nah itu prinsip penjaga Jordan seperti prinsip seorang ibu menjaga anak. Tapi kalau sudah berkali-kali kita upayakan untuk mengajak dia tidak mau, nah lupakan saja. Downline yang mau dibina, binalah dengan baik. Yang tidak mau dibina, binasakan saja. Artinya kalau saya ngomong next, berikutnya kamu bikin capek orang saja. Tapi kalau kita sudah berani mengatakan demikian, maka kita harus introspeksi. Kita sudah melakukan hal yang sebenarnya yang diminta kita untuk bertanggung jawab terhadap dorongan tersebut. Kalau kita belum bertanggung jawab, nggak boleh katakan next. Justru kita nanti dikatakan kita next. Gua ganti apply. Betul dong? Kalau kita bisa meninggalkan dorongan bisa meninggalkan. Dorongan bisa meninggalkan. Di bawah itu ada pertemuan dari MRM juga, namanya Amira, ya. Amira Reka ya. Itu dia punya bos namanya Pak Richard. Saya kenal. Ya, lebih kenal karena Pak kan waktu ketua umum aku jadi lebih kenal dan sebagainya. Saya tanya, aktivitas macam demikian berapa minggu sekali? Dia bilang yang rutin 1 minggu sekali. Yang rutin 1 minggu sekali. Ya 1 minggu sekali. Tapi yang nggak rutin seperti hari ini itu sebulan sekali. Apa bedanya rutin dan yang tidak rutin ini? Yang rutin seminggu sekali, yang tidak rutin itu mendatangkan top leader. Ya, mendatangkan top leader itu 1 bulan sekali. Tapi rutin mereka 1 minggu sekali oleh mereka sendiri. Kayaknya kalian sudah jalankan itu ya. Hah? 1 minggu sekali lebih berjamaah saja. Ya. Siapa top leader di Padang? Dari timnya Bu Senja, Bu Enda, dari timnya Mbak Nah, Bu Noni. yang artinya orang yang merupakan perintis jaringan di Pandeglang, ya, perintis jaringan Pandeglang, kalian harus menjadi inisiator. Ya, kalian harus menjadi inisiator untuk menyelenggarakan aktivitas mingguan. Ya, menjalankan aktivitas mingguan. Babe mau bantu dalam 2 hal. 1, Babe akan secara periodik bersama dengan tim marketing datang ke kota Pandeglang, dan bantuan yang kedua, kami akan subsidi dana. Jadi kalian kalau ingin mengadakan acara, seperti itu dan sebagainya, dananya boleh diklaim ke kantor. Seminggu sekali. Ya, yang seminggu sekali kalian membawakan, dananya di-supply, ya, disubsidi. Tapi sebulan sekali orang marketing atau mungkin nanti Mbak Fitri atau Mbak Senja atau Mbak Tintin atau Bu Dari akan datang sebulan sekali. Kami akan bergiliran. Ya, kami akan bergiliran. Baik ya. Pokoknya tujuannya adalah supaya kalian bisa membangun jaringan bertingkat dan setiap orang menciptakan O secara terbatas agar supaya setiap orang mendapatkan B yang bertumbuh. Kalau B bertumbuh sudah terjadi secara otomatis, yang namanya promo trip kemanapun juga nggak perlu konsentrasi, pasti dapat otomatis juga. Tapi kalau kalian ada promo harus tetap kerja keras, itu namanya jaringan bertingkat kalian belum bekerja dengan baik. Ya, setuju ya? Kan minggu depan siapa yang nonton atau beliau siapa namanya? Mbak Fitri sama Bu Senja. Mbak Senja dengan Mbak Fitri akan datang ke sini. Itu anggap saja yang acara yang nggak rutin. Tapi kalian harus menciptakan acara yang rutin. Nanti sepakat saja nanti setelah selesai ini yang perintis jaringan Pandeglang bikin grup nanti mau kapan diadakan
setiap Sabtu kah atau setiap minggu kah, ada baiknya tempatnya jangan berubah-ubah dulu. Menurut Babe tempat ini cukup bagus. Ya, menurut Babe tempat ini cukup bagus, tapi kalau bisa tidak yang di bawah, jangan yang di atas. Kenapa? Karena kalau mau pipis susah itu. WC sedang dalam renovasi. Nah, kita pindah yang di bawah. Pindah yang di bawah. Jadi sampai akhirnya tuh tempat itu penuh. Sepi, gak ada masalah. Pertama 2-3 kali ke masalah kita lama-lama itu pasti penuh. Setuju ya? Oke, setuju? Nanti bikin grup dan kita pagi bikin grup ya. Nanti Babe akan ada di dalam grup, Bu Dani akan ada di dalam grup, Mbak Sinja dengan Mbak Binti akan ada di dalam grup. Oke ya, janji ya. Ini janji bukan janji sama Babe loh, janji pada diri kalian sendiri. Karena sukses atau tidak bukan tergantung dari Babe, tapi sukses atau tidak tergantung dari kalian. Dia hebat nih. Babe kepala bumbu diikuti. Mbak Saskia Roti. Ya. Oke, berikutnya. Kenapa harus mendalam? Agar supaya kita bisa mendapatkan network balance bonus, NBB dan NLB. Jadi Babe katakan, pribadi harus menciptakan 2 bonus, yaitu PSD dan NBB. Pada saat kita bisa menciptakan jaringan secara mendalam, maka secara otomatis NBB, network balance bonus, dan network leadership bonus pasti dapat secara otomatis. Bonus nomor 1 PSD bonus kecil. Nomor 2 lumayan. Nomor 2 itu bisa 1 juta anak. Tapi nomor 3 itu silver saja bisa mendapatkan 1.250.000 per hari. 1.250.000 per hari atau kira-kira 37,5 juta sebulan. Gold bisa dapat ya, bisa dapat per harinya sebesar 2,5 juta atau 1 bulannya 75 juta rupiah. Diamond bisa dapat 3.750.000 rupiah atau kurang lebih 105 juta per bulan. Double diamond bisa dapat 1 hari 8 juta atau 1 bulan 240 juta. Kalau posisi triple diamond untuk bonus nomor 3 itu minimal kita bisa dapatkan 10 juta rupiah per hari atau 300 juta per bulan. Tapi bonus yang paling tinggi adalah bonus nomor 4, yaitu network leadership bonus. Yang terkecil 6.000. Network leadership bonus itu yang terkecil 6.000. Yang terbesar, jangan pingsan dulu ya. Yang terbesar itu bisa mendapatkan 43 miliar rupiah per hari. Gak usah 43 miliar, gak usah 43 miliar, 1% saja. 1% dari 43 miliar itu 430 juta. Jangan per hari, per bulan saja. Ya per bulan saja 430 juta per hari, per bulan itu cukup. Padahal potensinya bisa per kalau dapat 430 juta per bulan dari 1 bonus saja bisa ngabisin. Itu bisa tiap 2 bulan beli 1 Pajero yang seri tertinggi. 2 bulan jadi 1 bulan bisa 1 tahun bisa beli 15 mobil. Ya. Ini bukan sebuah hal yang mustahil, tapi sebuah hal yang bisa kita asalkan pahami teorinya, laksanakan dengan sungguh. Teorinya G kali O sama dengan D. Cari O dulu. Dari mana? Pilih produk yang kita butuhkan, kita pakai. Terus pasarkan produk. Jumlahnya terbatas. Paling rendah 6 poin, paling tinggi 180 poin. Ambil angka tengah-tengahnya saja. Kira-kira 50 poin. Ya, 50 poin saja. Tapi ingat, kalau cuma punya O, hanya dapat personal sales bonus. Nah, kita harus bikin J. J-nya adalah jaringan, tapi yang harus kita bikin adalah jaringan bertingkat. Ya, jaringan bertingkat. Namanya aja PLBS. Penjualan langsung berjenjang. Berjenjang itu namanya bertingkat.
Ya, bertikat. Tapi jalanin dengan etikat baik, yaitu dengan sistem syariah. Yang boleh jalankan, yang nggak boleh jangan jalankan. Banting harga itu nggak boleh, pasarkan di marketplace itu nggak boleh karena tidak syariah. Karena kalau sesuatu kita lakukan dan merugikan orang lain itu tidak syariah. Bikin jaringan bertikat, jangan bikin tingkat 2, tingkat 4, tingkat 8, tingkat 10, tingkat 15, tapi cukup bikin tingkat 1. Dan apa yang kita lakukan duplikasikan kepada tingkat 1 kita supaya tercipta tingkat 2. Tingkat 1 menduplikasi kepada tingkat 2 tercipta tingkat 3. Ya, tingkat 3 menduplikasi kepada tingkat 4 menjadi tingkat 5 dan seterusnya. Ya. Oke. Sekarang berikutnya, ini ilustrasinya ya. Ini Anda, seperti sama Saskia. Tidak ya. Ini Anda, ini Anda punya O, terus ada rekrut jaringan secara langsung. Ini namanya pengembangan jaringan secara melebar. Ya. Ini Anda ciptakan omset pribadi dari produk yang Anda pakai dan produk yang Anda dapatkan. Ada rekrut secara pribadi, dapatkan 3 orang. Bapak nggak bilang 3 orang ya, bisa 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8, tapi maksimal 12 ya. Oke. Kalau kita bisa mendapatkan dia, ini sama artinya kita sudah melebar, menciptakan jaringan secara melebar, yaitu identik dengan menciptakan jaringan generasi 1. Berikutnya, Anda bekerja sama dengan orang yang ada di sini untuk menciptakan O dan menciptakan J. Ya, Anda bekerja sama dengan orang yang ada di sini untuk menciptakan O dan menciptakan J. Pokoknya kalau saya bilang menciptakan J berarti menciptakan generasi 1. Ya. Kalau generasi 1 bisa menciptakan generasi kedua dan seterusnya, ya, generasi kedua, lalu ada generasi ketiga dan seterusnya. Ini namanya pengembangan jaringan secara dan ini harus dilakukan secara terus menerus. Ciptakan O dan ciptakan J. Kalau ciptakan O berarti ciptakan omset pribadi bagi orang yang kita ajarkan. Menciptakan J agar supaya orang yang kita ajarkan bisa menciptakan downline generasi. Ya, kalau itu terjadi gambarnya seperti ini. Ya, gambar seperti ini. Nah, keterangannya prinsip membangun jaringan. Setiap orang yang ada dalam jaringan, hendaknya individu atau orang yang berbeda dan real, bukan member KTP, baik secara garis melebar maupun mendalam. Jadi artinya adalah setiap orang yang ada di sini, ini adalah orang yang berbeda. Ini gambarnya sama, bukan berarti orangnya sama, ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi dia namanya A, dia namanya B, dia namanya C, dia namanya Ahmad, dia namanya Budi, dia namanya Cynthia. Berikutnya lagi, dia rekrut 3. Dia namanya Jimmy, dia namanya Jono, dia namanya Junet. Ya, 3 orang yang berbeda dengan 3 KTP yang berbeda. Dia rekrut sini lagi 3 orang. Di sini namanya Saskia, di sini namanya Sylvia, di sini namanya Sulaiman. Ya, 3 orang. Sini pun juga orangnya beda-beda. Ini pun juga orangnya beda-beda. Jangan ini KTP-nya A, KTP-nya B, KTP-nya C, tapi sebenarnya adalah Anda. Di sini KTP-nya berbeda, tapi orang yang sesungguhnya adalah Anda juga. Kelihatannya mengembangkan jaringan secara melebar dan mendalam, tapi sebenarnya tidak. Karena orangnya sama. Ini yang disebut dengan pengembangan jaringan member KTP. Member KTP ada KTP-nya, ada user ID-nya, tapi yang jalaninya cuma 1. Harusnya kewajiban cuma 1, gara-gara punya banyak,
Jadi kewajiban audit itu banyak, karena kan harus ada STARPO. Kalau nggak ada STARPO nggak dapat. Jelas ya? Oke, dua. Menerapkan sistem tanggung jawab gugat. Menerapkan sistem tanggung jawab gugat. Contoh, saya atasannya Jimmy. Saya atasan Jimmy. Kalau Jimmy berbuat salah, yang harus bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah dia dan saya. Kenapa saya terlibat? Karena saya atasan dia. Tapi kalau saya berbuat salah, dia tanggung jawab nggak? Dia nggak tanggung jawab. Yang tanggung jawab adalah saya dan atasan saya. Kalau saya punya atasan saya bertanggung jawab. Siapa atasan saya? Ini mungkin nggak ada yang tahu nih. Mungkin Bunda Amu juga nggak tahu. Masalah juga. Siapa atasan saya? Nah, saya mengenalkan istri saya di belakang, namanya Ibu Teni. Tepuk tangan dong buat Ibu Teni. Suamimu mana? Itu istrimu. Suamimu? Istrimu? 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 Oh ada. Istrimu? Aye, nggak ada. Tapi istrinya main bagi kita Babe. Kita kalau bisa untuk menghilangkan persepsi buruk, sebaiknya ajak suami dan istri. Karena bekerja dengan dua orang itu sudah berbeda. Ya, oke? Kalau ini salah, saya juga salah. Sekarang kalau Babe salah, atasan Babe siapa? Ya, Babe di struktur perusahaan sebagai direktur utama. Atasan direktur utama itu ada, namanya komisaris. Siapa komisaris PT Telkom? Hah? Bu? Betul? Bukan, Ibu Mimi bukan atasan saya. Ibu Mimi bukan atasan saya. Saya dengan Ibu Mimi setara, sama-sama pemegang saham. Atasan saya ada secara de facto dokumen negara, namanya Ibu Helena. Nggak tahu kan? Nah, nama Ibu Helena yang bisa mecat Babe itu Ibu Helena. Ibu Mimi nggak bisa mecat Babe. Ibu Helena aja. Ibu Mimi dan Babe itu setara, sama-sama pemegang saham. Ya, Ibu Helena. Jadi kalau Babe salah, yang disalahkan harus Ibu Helena. Oke. Helena. Sekarang kalau dia salah, dia melakukan undercutting. Siapa yang harus diomeli? Dia dan karena salah nih. Yang harus disalahkan adalah dia dan itu namanya tanggung jawab gugat. Tapi kalau dia yang salah, yang di bawah nggak bertanggung jawab, itu namanya tanggung jawab gugat. Tanggung jawab gugat itu berlaku vertikal ke atas, ya, vertikal ke atas. Jadi kalau kalian salah, berarti harus salahkan siapa? Ya, upline kalian. Upline kalian sampai akhirnya udah amin. Makanya lu hati-hati. Salahmu bukan salah dia. Salah dia adalah salah. Itu namanya tanggung jawab gugat. Untuk itulah upline bertanggung jawab harus membina downline. Downline yang mana yang dibina? Prioritaskan generasi masa.